Assalamualaikum Pak Andri. Hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita Kang kehadiran Nofidi, siap. Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ketemu. Bandung di podcast Petahana nih Pak. Petahana tuh pertumbuhan ekonomi fakta Kadin sehat. Oh, Jadi siap. mungkin pemahaman petahana bukan berarti yang sudah menjabat akan kembali menjabat, tapi kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tentu kita akan diramaikan nih, sangat support banget dari Pak Kadis. Saya yakin podcast kita hari ini akan ramai sekali lah ya. Siap. Karena kita sadar juga kalau berbicara pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari sumber daya manusianya, Kang ya. Ya, betul. Nah, Pak Andi akan menguraikan, apalagi sekarang lagi di flexing tuh bonus demografi. Mungkin banyak orang yang kurang paham tentang bonus demografi yang pasti akan memberatkan di sektor tenaga kerja kan Pak. Karena itu adalah satu kesempatan tetapi juga satu handicap barangkali yang harus disesuaikan. Baik, kita dengar dulu penjelasan dari Pak Kadis kita, Pak Andri Darusman, yang tentunya sahabat lama saya. Reuni kita hari ini ya Pak. Ya, terima kasih reuni ya Kang. Maka kan kita ingin mendapat gambaran produktivitas tenaga kerja terkhusus pertama ini dikatakan jumlah penduduk Kota Bandung itu 2,4 juta katanya. Kemarin kita juga melihat kemacetan, Kang. Mungkin apakah ojol-ojol ataupun mungkin Grab ini menjadi salah satu alternatif tenaga kerja karena kurang lebih 2,2 kendaraan berseliweran di Kota Bandung, 1,7 jutanya adalah kendaraan bermotor. Apakah ini solusi juga untuk meretas ketenaga kerjaan di tatanan di pemerintah Kota Bandung? Seperti apa kira-kira Kang strategi yang Kang Andri laksanakan dan tentunya menjadi satu proses yang harus diselesaikan. Maka Kang Andri. Terima kasih Kang Novindi. Baik, jadi bahwa hadirnya Dinas Ketenagakerjaan tugasnya yaitu untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka. Terbuka. Jadi memang permasalahannya dihadapi Kota Bandung saat sekarang ini. Ntar dulu Kang, ada terbuka tertutup, setengah terbuka setengah tertutup. Penjelasannya gimana terbuka nih Kang? Jadi artinya tenaga kerja orang-orang yang mencari pekerjaan. Oke. Jadi memang yang butuh fresh graduate lah fresh gitu kan. Graduate. Okay. Dengan jumlah angkatan kerja di kita 1,3 juta. 1,3 juta jiwa. Iya. Dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa memang bukan hal yang mudah ya. Betul. Khususnya di perkotaan, kemudian juga apalagi saat sekarang ini Bandung sudah bergeser dari kota dulunya mungkin ada pertanian, perkebunan, kemudian juga industri. Sekarang bergeser, tanah sudah mungkin saya camat 2006 juga tinggal 5%, Pak. Mungkin sekarang sudah habis. Betul. Tidak ada lagi untuk bertani. Sepakat, betul. Gitu kan, peternakan juga mungkin kita. Nah, itu akan jadi beban ya, Pak. Ya, susah juga. Paling saat ini kan memastikan distribusi. Hadir dan bisa ada artinya lancar ke Kota Bandung. Mungkin dari Lembang, dari daerah yang lain. Menjadi tujuan ya, tujuannya untuk sembakonya ini mungkin. Kemudian juga bergeser ke Kota Jasa. Kota Jasa nih ya. Nah tentunya dengan bergesernya ini tentunya kita harus beradaptasi. Kemudian juga tantangannya juga mungkin semakin tinggi. Karena Bandung juga selain ini kota pendidikan juga kan, betul. Banyak yang dipegang gelar oleh Kota Bandung. Iya. Ya ibu kota provinsi, kemudian juga kota pendidikan. Betul. Banyak yang artinya yang akan datang ke Bandung ya. Warga Bandung tidak boleh kalah gitu kan. Artinya bersaing dengan orang-orang yang dari luar. Jadi permasalahan yang dihadapi saat sekarang ini memang yaitu tingkat pengangguran terbuka yang sebesar 8,83%. 8,83%. Itu hasil perhitungan BPS di akhir tahun 2023 kan. Jadi ada 8,83 atau 116.400 orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan 40%-nya itu adalah fresh graduate, artinya yang lulusan SMA dan SMK, Pak. Yang tidak melanjutkan sekolah atau kuliah. Oke Kang, saya akan sedikit memotong dengan 100 lebih ini yang membutuhkan fresh graduate untuk tenaga kerja.
Ini saya potong sedikit. Kira-kira strategi-strategi apa yang sedang dilakukan agar mungkin persentasenya berapa tahun Ya, betul. 2024, 2000 sehingga akan bisa minimal gitu, Ya, semakin berkurang ya, dan betul. persen 8,83% itu Ya, target maksimalnya berapa kira-kira? ya, betul. Nah, sebenarnya sebelum Covid itu di 8,1 Kang, tahun 8,1. 2019. Kemudian, naik ke, 11,4. Oh, Covid. Nah, Covid naik lagi, ya 11,46%. Mmm, Nah, Covid mau berakhir tahun 2022 itu di angka 9,5%. oke. Nah, alhamdulillah sih turun sih, Sebetulnya turun hanya ya trennya. turunnya tidak drastis gitu. Betul betul. Tidak signifikan lah, Iya belum iya optimal. iya. Nah, terakhir di angka 8,83. Ya mudah-mudahan kita hari ini, bisa tahun ini nanti perhitungan PPS bisa, mudah-mudahan turun Iya iya. kembali gitu kan. Strategi yang kita lakukan, kemudian kegiatan, program, pertama adalah meningkatkan skill masyarakat Oke. karena Upskilling. tadi ya kota jasa. Kota jasa itu jadi ke depan memang ada 3 strategi yang harus bisa dikembangkan oleh masyarakat. Pertama adalah tadi ekonomi hijau, Kang. Iya iya Mungkin iya. sekarang kan Balik banyak lagi ya, betul. motor listrik, mobil Betul. listrik, Betul betul. lampu juga ya udah, mungkin udah lama lah mungkin ya, bersumber energi Iya matahari. Kemudian juga ekonomi digital iya. saat sekarang ini. Mungkin sekarang jualan nggak Nggak usah perlu perlu etalase perlu kan, tempat ya. tempat yang bagus Iya gitu iya ya iya yang iya. karena saya lihat juga, saat sekarang ini mungkin, kalah juga dengan sistem perdagangan online ya, secara Betul online. betul. Etalase sepatu mungkin, kemudian juga pakaian yang secara khusus malah kurang banyak juga diminati, Betul. yang masih banyak diminati seperti yang, terpadu seperti, malls Iya mungkin ya. iya iya. Kemudian kalau di Bandung ada PVJ, mungkin Iya ada tempat makannya, iya iya ada tempat bermain anaknya gitu iya. kan, ada, ya seperti jualan yang lainnya begitu ya, Oke Kang, sepatu. jadi Pak Kadis ini cerdas banget gitu menyelesaikan apa, ekosistem yang harus diselesaikan tentang pengangguran atau artinya fresh graduate tenaga kerja ini ya. Tadi sangat menarik satu strateginya adalah upskilling, membuat mereka berkelas ya Iya, dengan kemampuan dirinya diasah lagi. Kita juga yakin di Bandung ini banyak pendidikan-pendidikan yang memang diminati ya orang, tetapi di dalam prakteknya mungkin masih terkendala. mmm, Baik ke skilling tadi Pak, ke skill yang ingin dikembangkan, kira-kira ini sudah berjalan berapa lama selama kepemimpinan Bapak di Dinas Tenaga Kerja dan bentuknya seperti apa oh skilling iya. yang dibangun ini? Sebenarnya pelatihan-pelatihan sudah, memang lama, kita, karena Disnaker melakukan pelatihan-pelatihan. Iya Hanya mungkin saat ini, pelatihan itu, diperbanyak iya gitu kan. Diperbanyak, khususnya untuk tahun 2024 itu ada 440, pelatihan. mmm, Dan pelatihan ini juga ada, 13 jenis kurang lebih. oke, Nah yang favorit di Bandung pelatihan itu, pertama adalah catering. mmm, Ini favorit ya pelatihan catering, yang kedua pastry, kue-kue, iya iya karena mungkin banyak makanan di Bandung mah iya raos-raos iya gitu ya. iya, Kemudian yang ketiga adalah pelatihan barista. sekarang Mungkin lagi ya in ya masalah banyak kopi kopi, bermacam-macam iya di iya, Jawa Barat ya oke termasuk oke, Bandung. Mungkin banyak makanya tumbuh kafe-kafe mungkin di RW. iya, Nah, pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru, oh iya iya, gitu. Menumbuhkan wirausaha baru karena tadi bergeser dari kota industri ke kota jasa yang mudah-mudahan menjadi, entrepreneur gitu oke, kan. Gitu ya, diharapkan jadi jangan tidak melulu, mau kerja di kantoran iya, ini, tapi bisa justru menciptakan entrepreneur, oke. wirausaha baru. Pak Kadis sudah membuat sesuatu yang sangat berguna nih, artinya skilling kita tingkatkan, lapangan pekerjaan adalah kemandirian, artinya entrepreneur ya, Mhm. jadi kebiasaan baru yang memang sekarang harus begitu ya, Ya betul. jangan tergantung oleh, upah minimum Mhm. Iya regional yang selalu menjadi persoalan ya, iya. menjadi sesuatu yang tidak pernah nyaman gitu. Nah mudah-mudahan kira-kira dari angkatan kerja ataupun produktif, pekerja ini 8,83 Mhm. yang sudah di-skilling dan mereka terlihat di hilirisasinya adalah mendapat entrepreneur atau kewirausaha baru, kira berapa persen sekarang, Pak? Untuk khusus itu? Eee, kita memang tidak secara langsung untuk, memonitor,
keahlian itu, kemudian karena kalau sudah dilatih, kemudian tadi ada beberapa strategi ya Kang. Pertama tadi ekonomi hijau, Ya. ya. Kemudian ekonomi digital. Betul. Nah, ini yang termasuk pelatihan ekonomi kreatif. Oh. Ya ada 3 strategi yang ya. Ekonomi kreatif ini ya tadi pelatihan meningkatkan skill, mau di potong rambut, menjahit, catering segala macam. Nah, memang kita belum secara langsung memonitor itu. Tapi nanti dan BPS mungkin nanti yang akan melihat ya. Kemudian tapi kita juga bekerja sama dengan tadi Dinas KUKM. Yang mana kita yang mau ini ya difasilitasi untuk bergabung dengan UMKM yang ada. Oke. Gitu kan. Baik Kang, tunda dulu nih, menarik ya. Kita akan di segmen berikutnya akan lihat bagaimana tadi upskilling kita tingkatkan menjadi up management ya, supaya tadi lebih bermakna dari para pelaku usaha yang kita harapkan menularkan kembali ya kepada generasi-generasi berikutnya. Kita tunda sebentar sambil lihat di Petahana Podcast pada hari ini dengan Kadisnaker Kota Bandung, Pak Andri Darusman. Terima kasih. Baik, Kang Andri Darusman, Pak Kadis nih, kita kembali ke Petahana Podcast. Tadi sudah menarik, sudah ada gambaran pencerahan tentang ketenaga kerjaan. Tapi prem tenaga kerja itu biasanya identik dengan buruh yang selalu kisruh dengan demo. Nah, tentu ini kita tidak mungkin juga menyelesaikan dengan cepat, instan. Pasti ada strategi-strategi, program-program yang digagas dan akan terus dilaksanakan, dan program prioritas yang mana kira-kira yang memungkinkan dicapai oleh Pak Kadis dengan waktu yang singkat ini. Dalam arti kata, tentu kita tidak tahu kapan kita akan berada di Disnaker ya Kang ya. Kalau di pemerintahan kan tidak ada kontraktual secara utuh seperti wali kota 5 tahun kan. Tapi sudah ada program-program yang diharapkan baik saat kita ada dan nanti ditindaklanjutin akan sustain ya, akan berkelanjutan. Maka Kang, kira-kira program-program inovatif apa yang? Ya, tadi tugasnya memang Disnaker adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Yang mudah-mudahan ya sampai target kita sampai 6% lah ya. 8,83% itu ya. Kita target saat ini ya pengennya sih 6%-an lah maksimal gitu kan. Ya kita berupaya terus tadi dengan kegiatan pelatihan, kemudian juga ada pemagangan kan. Pemagangan ini adalah yang di hotel-hotel, housekeeping gitu kan, front office-nya, office boy-nya gitu kan, artinya untuk ditempatkan di hotel-hotel. Nah kita latih dimagangkan. Kemudian juga ada kegiatan padat karya kan, padat karya. Nah ini bagi yang non fresh graduate lah, atau sekarang itu membantu yang data terpadu kesejahteraan sosial khususnya. Nah kita ngambil data itu, kemudian juga padat karya ini dilaksanakan oleh 50 orang, kemudian dengan capaian sasaran adalah pembersihan lingkungan kan, kemudian juga selama 10 hari mereka diupah satu harinya 133.600 kali 10 hari mungkin. Itu ada ketentuan ya? Ada ketentuan ya. Kemudian juga ada peralatannya kita siapkan, kemudian juga makannya, kemudian sehari bekerjanya kurang lebih 5 jaman lah gitu kan. Dari jam 7 sampai jam 12 gitu. 5 jam sampai jam 1-an lah gitu kan. Kemudian selain itu kita juga melakukan fasilitasi pertemuan antara yang membutuhkan tenaga kerja dan yang membutuhkan pekerjaan. Yang namanya bursa kerja atau job fair. Yang kita lakukan setiap tahun itu 2 kali. Khusus pemerintah ya Kota Bandung, pemerintah itu kita lakukan 2 kali. Apa itu juga diretas di aplikasi? Iya. Ada ya? Ada. Job fair di Kota Bandung misalnya. Sebenarnya job fair ini saat ini karena kami saat sekarang ini adalah memiliki aplikasi yang namanya New Bima. Ada ya aplikasinya? Ada aplikasi New Bima. Apa tuh artinya kok Bima tidak Arjuna gitu kan? Bima bukan berarti ini ya, singkatan saja dari bahasa Inggris gitu, Bandung Integrate Manpower Management Application. Jadi M-nya 2, New Bima dapat di-download di Play Store gitu kan. Dan khusus warga Kota Bandung Kang. Nah di sana di New Bima itu dapat membuat kartu para pencari kerja. Atau kartu kuning lah Kang kampung ya. Gunanya apa tuh kartu? Jadi untuk pencari kerja, untuk biar kalau kita buat itu kan di aplikasi ini juga perusahaan-perusahaan itu masuk di aplikasi itu ada. Memantau jadi, ya. Jadi dapat melihat mana potensi yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Hmm. Gitu. Kalau dibutuhkan kan ada nomor teleponnya, nomor emailnya, kontaknya segala macam. Identifikasi jelas. Ya, identifikasi jelas. Jadi bisa artinya perusahaan kalau membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya bisa dilihat di aplikasi New Bima. Oke. Jadi kemudian juga daftar pelatihan bisa, kemudian daftar untuk pemagangan, konsultasi juga karena kita memang ada hubungan industrial, Kang. Jadi apabila di PHK secara sepihak atau apa bisa memediasi atau berkonsultasi pengaduan ke kita ke Disnaker. Tersedia ya? Iya, tersedia mengaduan. Itu di aplikasi itu. Di aplikasi ada juga gitu kan. Nah, itu bisa daftar di aplikasi. Kemudian juga selain di aplikasi kita juga punya counter di Jalan Cianjur, Kang. Oh, khusus ya. Di Mall Pelayanan Publik. Kan Kota Bandung salah satu kota yang memiliki mall pelayanan publik. Nah, termasuk di Disnaker itu juga ada. Jadi nggak usah ke Martanegara. Di Mall Jalan Cianjur juga ada. Kemudian di aplikasi juga kita siapkan. Ya, dan kita kalau pensiunan nih bisa ber-KTA itu nggak tenaga kerja nggak, Kang? Seperti saya ini kan pensiunan nih. Betul. Bisa membuat kartu tenaga kerja nggak, Kang? Nah, kira-kira gimana, Kang Andri? Kalau untuk pensiunan kan bukan artinya di atas 60 lah katanya. Iya. Kalau memungkinkan itu adalah tadi wirausaha baru, Kang. Karena biasanya kan yang kerja itu dari usia. Wirausaha baru tidak perlu kartu ya? Iya, tidak perlu kartu. Perlu uang. Jadi 18 ya sampai 60 lah gitu kan. Usia kerja itu 18 sampai 60. Yang dikatakan apa tadi fresh graduate itu ya? Fresh graduate ya. Artinya ya mungkin jarang-jarang lah perusahaan atau itu juga yang artinya mempekerjakan yang lebih dari 60 gitu kan ya Kak. Aduh, sayang ya. Kecuali mungkin di negara luar mungkin ya yang kekurangan ya. Saya dengar itu di Jepang sekarang kekurangan tenaga kerjanya. Makanya sampai ini juga usia yang ini masih tetap bekerja Kak. Saat ini. Seperti di Korea kan untuk cleaning chef itu usia 60 ke atas tuh. Betul. Nah, kemudian juga kita miliki saat ini tahun ini kita meluncurkan inovasi pelayanan jemput bola, Kang. Pelayanan jemput bola. Ya, tadi selain ada di mall, kita di kantor juga kita ada aplikasi. Kita ada yang namanya Master. Mobil anjungan sahabat kenaga kerjaan. Master ya. Okay. Nah, Master ini adalah berkeliling di kewilayahan-kewilayahan, Kang. Ada jadwal. Ya, kita bikin jadwalnya. Atau di Braga Beken. Nah, bagaimana tahu jadwal itu? Saya mau ngejar nih, misalnya kan di mana? Nah, kalau pengen tahu jadwal Master, kepoin IG-nya Disnaker, bandung.disnaker. Di IG Disnaker. Oke. Jadi follow ya IG itu. Iya, siap. Gitu ya. Jadi nanti ada Master di mana saja ya seperti pelayanan lainnya di sana di mobil itu juga bisa langsung membuat tadi kartu pencari kerja. Bisa cetak langsung. Sebenarnya secara online juga kita cetakan, Kang. Kartunya itu mau nyetak sendiri boleh. Mau tidak dicetak juga kita cetakan di kantor. Mudah ya, nggak ada sulit. Nanti cetakannya dikirim melalui pos ke rumah alamat yang sesuai dengan gratis tuh kan ya? Ya gratis semuanya. Free of charge nggak ada lagi. Jadi kalau ada kecuali mungkin minta tolong orang kali ya. Oh iya, kalau minta tolong orang lain lagi. Di bawah kendali. Belum bensinnya, belum ngerokoknya mungkin ya. Belum jajannya. Jadi online saja ya. Online. Oke. Kawan-kawan semua yang sekarang ini ingin mencari kerja untuk mendapat kartunya mudah banget ya. Silakan di-download tadi di aplikasi App Store Bima tadi ya. New Bima. New Bima nanti akan dilakukan identifikasi, nanti dikirim ya. Dan daftarnya melalui nomor induk kependudukan. Oke. Jadi khusus warga Kota Bandung. Oke. Kang, sedikit nih, luar biasa ada New Bima, ada IG-nya Disnaker, ada Master tadi ya. Ada mall layanan publik, saya pikir sudah lengkap banget ya. Cuma mungkin perlu juga sosialisasi terus agar masyarakat tidak menuduh, tidak difasilitasi. Sudah cukup lengkap dan pemerintah sudah hadir ya untuk kawan-kawan. Saya ingin sedikit bertanya nih ke Pak Kadis. Gimana sih Pak pandangan Disnaker kaitan dengan Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung sih ya? Karena Kamar Dagang dan Industri ini dilingkup oleh undang-undang. Yang malah Undang-Undang 1 tahun 87 Kang, 37 tahun nggak ada saingan nih, nggak ada perubahan. Ini perlu juga barangkali pandangan dari Pak Kadis khususnya karena kaitan tenaga kerja akan berkaitan dengan job tadi ya. Kadin ini kan satu-satunya wadah para pengusaha Kang. Nah ini kira-kira ke depan atau sekarang
atau pandangan atau program-program apa yang bisa dikaitkan dengan Kamar Dagang menjadi mitra strategis. Karena tadi pemahaman juga ke masyarakat pencari kerja, Kamar Dagang ini bukan LSM, bukan organisasi masyarakat, tapi undang-undang ya. Artinya ada kesejajaran, kesetaraan dengan wali kota, barangkali wali kota Kepres juga kan masih di bawah. Nah ini kita tidak ingin mengatakan sejajar dengan birokrat, tapi paling tidak ini solutif bahwa Kamar Dagang menjadi satu partner yang bisa menjelaskan tadi bonus demografi kita tentang ketenagakerjaan. Kira-kira bagaimana pandangan pertanyaan ini nih? Iya, tentunya Kadin sebagai mitra kita, partner kita, ya kita sangat membutuhkan itu. Buktinya apa membutuhkan Kadin? Khususnya di dalam kita ada yang namanya Dewan Pengupahan Kota. Oh, betul. Di sana hadirlah Kadin juga ada. Betul, anggotanya dari betul. Dari universitasnya ada, Betul. gitu kan. Kemudian arti partisipasi peran Kadin juga di sana artinya diperlukan. Karena memang saat sekarang ini kan di sana para pengusaha kemudian menyamakan persepsi dengan tadi buruh. Gitu Betul, kan. betul. Pak, gaji naik, UMK naik, tapi nana produksinya tidak lancar. Iya. Ya gimana mau naik, malah jadi bubar nanti. Betul. Jadi beban ya. Ya tentunya selama ini kami bertugas ya ada perwakilan juga dari Kadin, khususnya di Dewan Pengupahan Kota, dan di DPK ini dari Dinas OPD, UMKM, Diskop, atau kemudian juga Kesbang, termasuk Kadin dari universitas itu bergabung di dalam nanti diskusi penentuan upah minimum kota yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan November, Kang. Oh, itu sudah ada jadwal ya? Ya sudah ada jadwal. Nanti November nggak tahu nih saat sekarang ini UMK Kota Bandung sebesar 4.209.000 lah. 4.209.000 rupiah. Oke. Ya, memang cukup tinggi juga lah dibanding mungkin. Oleh sebab itu mungkin kemungkinan ya Kang, industri-industri juga mungkin ke timur yang masih kosong. Masih UMK-nya tadi. Oh, jadi ada kaitan juga ya. Daripada membayar upah yang tinggi, mending bayar tol aja. Industrinya dipindahkan. Tapi kalau hotel nggak mungkin kan dipindahkan. Nah, ini juga harus ada ajas keadilan barangkali. Betul. Kita akan membayar orang lebih manakala tadi produktifnya juga lebih. Nah, betul. Saya bayar 10 juta bisa hasil 100 juta kan? Logis ya. Nah, kaitan dengan skill tadi nih kembali Kang. Apakah kita bisa mendeteksi dengan tuntutan UMR gitu ya, yang 4.209 tadi yang dibandingkan kota kabupaten lebih besar di Bandung nih ya saat ini. Nah, kaitan dengan itu Kang, bagaimana sih menghitung UMR sesungguhnya? Misalnya gini nih, saya angkatan kerja tadi sudah punya hak lah untuk mendapat pekerjaan. Saya nuntut UMR. Saya ini baru juga keluar dari SMK. Sementara yang lain artinya katakanlah mereka itu sudah punya skill ya. Nah, kan tuntutannya bisa kan melalui tadi pengupahan. Oh, saya di bawah UMR loh. Selalu dengar saya di bawah UMR, Tapi skill tadi apakah ada ukuran? Jadi kan kalau menurut saya barangkali nih sepihak dari kami, kalau dengan cara yang rata itu juga ada yang tidak adil juga. Karena juga akan beban tadi kan. Mungkin lebih baik menghindar ke timur lah sekarang. Betul. Nah, jadi ini batasan UMR ini dikaitkan dengan skill tadi gitu Kang. Ini bagaimana kira-kira? Sebenarnya kalau skill, kompetensi itu yang menyeleksikan memang perusahaan. Iya. Gitu kan. Kemudian kalau skala tadi upah itu memang kita punya rumusnya sendiri yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker. Gitu kan. Ada rumusnya di masing-masing tiap daerah jadi ada rumusnya. Tinggal memasukkan nanti LPE-nya berapa gitu kan, laju pertumbuhan ekonominya. Kemudian juga ini rasionya berapa mungkin ya, nanti alfanya berapa nanti yang keluar untuk sesuai. Nah, ini juga memang hanya itu yang baru langsung diterima di kerja. Tapi kalau yang sudah 1 tahun ada lagi naik atau lebih, nah itu tergantung nanti ya Dimo untuk kebijakan perusahaan. Masa sama dengan yang nah itu mungkin sekarang juga sedang banyak yang digodok peraturan perusahaan yang mana untuk tadi penggajian itu. Menyesuaikan kan, ya. Ini UMK diatur untuk yang di bawah 1 tahun. Jadi baru bekerja UMK-nya sekian. Mungkin kalau yang sudah 1 tahun, 2 tahun ada perusahaan yang memang menetapkan sesuai tadi dengan skill yang
dimiliki gitu Gitu. kan. Nah, Grade-nya lah gitu kan. inovasinya Kang dengan bonus demografi ini ya, Ya, tentu betul. angkatan kerja semakin Ya, banyak. betul. Tentu tadi diperbolehkan perusahaan melakukan seleksi ya, Ya, betul. terhadap skill tadi. Ya. Nah, kalau misalnya standarnya skillnya tinggi, juga banyak yang tereliminir juga Kang. Ya, betul. Satu ditambah lagi, saya mau gaji 4.200.000 ini nggak sesuai nih kapasitasnya. Nah, kira-kira ini dorongan-dorongan seperti apa supaya tadi kan lebih cepat diserap tenaga kerja tadi? Strateginya gimana Ya. Pak Kadis? Mungkin strateginya ada juga Kang, begini, kasus juga ya, istilahnya sudah diterima bekerja. Iya. Ada 6 orang pendaftaran dulu untuk di IKN dulu sebenarnya. Oke. Untuk ngelas Garuda gitu kan, kita juga ada pelatihan las kayak gitu. Iya. Untuk ngelas Garuda. 6 orang dan bersaing dengan yang lain. Sudah diterima, mengundurkan diri. Si tenaga kerjanya? Ya, 6 orang itu. Pak abdi mah damelna hayang di Bandung we cenah. Nah, itu juga mungkin ya. Iya. Kita juga kemarin membuka job fair itu banyak sebenarnya pekerjaan yang memang tidak hanya di Kota Bandung saja. Jadi di luar Kota Bandung. Malahan kan kita juga di luar negeri gitu kan. Dan kita kemarin juga kerjasama dengan Job Street. Artinya dengan website yang menghubungkan antara perusahaan dan ini lo ada tenaga kerja silakan artinya kompetensinya diseleksi gitu kan. Oke. Dan memang penseleksian itu kan kemarin Juni juga sekarang masih berlangsung. Panggil satu-satu gitu kan perusahaan yang membutuhkan itu. Oke, semakin menarik nih, semakin panas, semakin membara, penjelasan yang sangat jelas sekali. Tetapi ada handicap tetap ya kepada SDM. Mungkin di berikutnya pohon penjelasan dari Pak Kadis tentang psikologisnya nih Pak. Karena tadi sangat menarik, sudah diterima malah mundur gitu ya. Orang cari kerja ini mundur lagi. Nah, ini masalah mentalitas, psikologis mungkin penting juga nih Kang. Karena mungkin 50% ada di itu tatanannya. Kalau kuat mungkin mentalnya dia akan, apalagi orang Bandung nih terkenal Kang. Orang yang tidak tahan di tempat orang lain. Ya, ini harus dijawab tantangan ini, tidak bisa disepelekan ya. Oke, kita tunggu Petahana Podcast di sesi berikutnya. Pak Kadis akan mengurai tentang psikologis dari tipe-tipe tenaga kerja di Kota Bandung khususnya. Terima kasih Pak Kadis, kita istirahat sejenak. Oke, Pak Kadis, ini terakhir nih mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan lebih kepada masyarakat yang mendengar di podcast Petahana Kadin Kota Bandung. Ada pertanyaan nih dari ya kayaknya orang Kadin yang nanya nih Pak melalui media kita. Nih pertama pertanyaan dulu Pak biar menyegarkan Pak Kadis, bentuk kerjasama yang berkaitan langsung dengan pengusaha sebaiknya dilatih seperti pelatihan-pelatihan magang tadi Pak yang melibat perusahaan yang menjadi anggota Kadin nih Pak harapannya, termasuk pengusaha yang bisa dikolaborasikan dengan kebutuhan di Snaker seperti LPK ataupun tenaga ahli narasumber agar lebih dikondisikan. Mohon dijawab dulu Pak. Ya, selama ini memang kita kerjasama dengan kalau melatih kan harus sesuai dengan ahlinya. Ya. Jadi segala sesuatu kalau diserahkan pada ahlinya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya tidak menutup kemungkinan pelatihan-pelatihan ini apabila di Kadin juga ada dan kemudian bentuknya tadi LPK juga lembaga pelatihan bisa kerjasama. Kemudian juga misalkan ada warga masyarakat yang memang Kota Bandung artinya yang perlu dilatih keluarganya atau apanya ya bisa didaftar karena ada 3 jalur. Ada melalui Pokir ya atau reses dewan yang menampung aspirasi untuk pelatih apa saya pengen dilatih apa bisa. Kemudian ada juga melalui Musrenbang. Jalurnya RT RW gitu kan kelurahan Musrenbang Pak di kami pengen dilatih menjahit apa gitu kan pelatihan apa yang dibutuhkan. Dan kemudian yang ketiga bisa melalui aplikasi tadi New Bima ya gitu kan. Saat sekarang ini ya itu kita sesuaikan dari 3 sumber ini. Yang mudah-mudahan nanti warga masyarakat seperti di Serikat Pekerja juga ada Pak ini boleh gitu kan kita mau dilatih apa gitu kan nanti biar si tadi skillnya meningkat gitu kan kompetensinya. Wah kawan-kawan di Kadin nih sudah sangat jelas bahwa peluang untuk berkolaborasi bukan hanya omon-omon nih, tapi betul-betul nyata dan dipersilakan di Snaker untuk melakukan kerjasama dengan LPK kawan-kawan kita yang ada di Kadin. Memang banyak yang memiliki LPK. Silakan untuk menindaklanjutinya ya. Betul. Kang, saya ingin teringat sekali kalau Akang tadi mempressing seolah-olah
ngetrennya tadi kuliner ya, Oh ya. barista, terus tadi kita juga ada pelatihan-pelatihan Mother Chef Academy, malah mendapat apresiasi dari Iya. Kadin Pusat dan mendapat hadiah ya. Iya. Jadi sudah samalah pendapat. Tapi ada yang barangkali perlu diingatkan dan memang ini menjadi persoalan yang selalu menjadi headline, sampah, Kang. Padahal kalau kita hitung potensi sampah jadi uang itu Nah, bisa di angka 3 triliun sebetulnya di Kota Bandung yang sangat-sangat banyak. Nah, ada kira-kira frame untuk mengarahkan si wirausaha itu. Jadi kadang-kadang gini, mereka gengsi juga kalau ngurus sampah, malah mah sampah gitu ya. Jadi pada ini sesuatu yang bisa kita kemas untuk membantu secara tidak langsung ke pemerintah Kota Bandung, tapi mendapat cuan juga nih si pelaku usaha. Kalau kuliner mungkin bergengsi lah katakan. Barista kan itu memang premnya anak muda. Biarlah orang tua juga ikut nimbrung gitu di persoalan sampah gitu ya. Yang bisa di-create menjadi sesuatu yang banyak manfaat. Malah kita lihat teknologi sudah banyak, Kang. Sampah bisa jadi meja. Itu kan artinya sesuatu peluang yang luar biasa lah. Nah, kira-kira nih pandangan Pak Kadis nih tentang masalah pengelolaan sampah terhadap ketenaga kerjaan. Sampai muncul orang yang sekarang ini tiba-tiba Pandawa itu Pak ya, satu komunitas yang bisa menyelesaikan hanya 5 orang, Kang. Ini ternyata banyak. Apa kita tidak create ke arah yang lebih produktif, tetapi kita arahkan. Jangan keinginan mereka. Ini kita punya frame tahun ini, misalnya kita dukung ke persampahan, kita selesaikan gimana? Menjadi sesuatu yang menjadi tenaga kerja kita. Pak Kadis sepakat? Sebenarnya kita pernah lakukan waktu Kota Bandung darurat sampah. Tahun berapa, Kang? Tahun 2000 kemarin ya? 2020 Oh, 2023 oke, kan oke. darurat sampah kita. Oh iya. Tidak boleh buang lagi sampah ke Sarimukti. Oh iya, gitu iya, kan, iya. ditutup iya. gitu Betul, kan. betul. Hanya sampah residu yang boleh Iya, sampai dibuang. di pasar-pasar tumpukan Ya, sampah banyak, betul, Kang. Sebenarnya yang paling intinya saat sekarang ini masyarakat harus pandai bisa memilah sampah, Kang. Oke. Intinya itu ya, agar nanti kalau suatu saat Sarimukti tutup kemudian belum ada solusi lain, itu tidak menjadi bencana bagi kita semua gitu. Nah, tentu itu perlu Ya, didorong betul. dengan insentifnya ya. Nah, waktu itu kita menggunakan dengan padat karya, Kang. Padat Oh. karya pengolahan sampah organik melalui Magot itu sebenarnya. Oke. Gitu. Dulu itu sempat ya kita tugasnya melatih, Kang. Iya. Melatih, kita hadirkan pegiat-pegiat Magot untuk melatih warga masyarakat agar bisa mengolah sampah itu. Oke. Sebenarnya tujuan akhirnya bisa bukan Magot. Bisa bebek misalkan dikasih Iya. ternak, bisa ikan lele karena Atau pertanian jadi ya. pakan ya, Atau atau ke pertanian. pertanian. Sebenarnya Oh, masih banyak iya. cabangnya lagi. Iya. Nah, kita juga dengan Bantul ya, padat karya ini juga bisa padat karya ini ke produktif, Iya. bisa padat karya berbentuk konstruksi gitu Iya, ya, iya. perbaikan Iya. gitu, jalan bisa juga gitu, Hmm. tidak hanya untuk kebersihan pemeliharaan saja gitu kan. Iya. Nah, mudah-mudahan tadi pemilahan, karena mungkin saya juga sudah uji coba, saya bekas botol kecap, kemudian botol-botol sampo yang lainnya dipilah dari sampah yang lain, kemudian kita gantungkan di pagar, pagi-pagi sudah hilang. Oh. Mungkin ada yang memanfaatkan Iya, kan iya, itu, iya, jadi iya. yang Cuma belum mudah-mudahan terdeteksi datanya berapa ya. kita kalau buang, wah bagaimana? Itu belum satu rumah. Tapi kita sudah pilah Iya, ya. kita sudah pilah. Agar mereka tidak ngacak-ngacak lagi, tinggal ambil ya. Nah, memang mungkin Kang Vidi sudah memang saat sekarang ini, makanya sekarang kok sampah kemana? Nggak ada ininya ya. Iya. Karena memang yang diperbolehkan ke sana itu hanya residu. Residunya. Ada beberapa memang ada yang tidak berjalan karena mungkin kemarin juga ada yang terkena hujan atau yang lain, atau kurang tekniknya belum optimal. Betul. Tapi saat sekarang ini masih berjalan karena mungkin Magot juga itu artinya bisa juga seperti untuk bahan kosmetik. Iya. Kemudian malah kan ada yang bahasa Sunda disangrai kan. Oh, ya, jadi cemilan katanya, jadi cemilan. Di Eropa ada pangkalan Iya. kan, betul. Saya dengar itu. Jadi tagline-nya dulu itu sempat ininya, Magot ajak kerja, gimana kalian katanya. Oh, keren banget tuh ya, keren banget. Gitu Oke, kan. jadi semua yang mendengar ini bukan janji nih, pernyataan dari Pak Kadis akan tetap concern ya Ya, siap. terhadap persoalan sampah menjadi wirausaha baru juga ya. Iya, biar usaha baru. Betul. Dengar kawan-kawan, jangan hanya barista saja, hanya kuliner. Ayo kita selesaikan sampah-sampah kita. Iya, betul. Ini ada cuan yang menunggu ya. Iya. Oke, betul Pak Kadis.
Dan Aman botol lagi. juga dikumpulkan. Atau gini, kembali lagi Pak Kadis. Sudah selesai nih Pak Kadis menjelaskan sangat jelas sekali. Tinggal kita mengaplikasikan secara nyata dan continue. Artinya bisa berkolaborasi terus dengan Disnaker apa yang dimaui dan tadi kan mau apa sih gitu. Maggot aja bisa bekerja, kenapa ente tidak kan gitu. Itu sudah tagline yang menelisik kita semua. Kembali lagi berarti Kang, persoalannya ke mentalitas kita, ke psikologis kita. Nah, menumbuhkan jiwa-jiwa ini yang mau out of the box istilahnya ya, mau dia membuat sesuatu yang orang tidak pikirkan. Nah, saya pikir kalau anak-anak muda biasa kreatifnya gede gitu kan. Kayak kita punya internet, tinggal di passwordnya aja kasih, udah dia tuh udah lari gitu. Nah, kira-kira terhadap mentalitas ini Kang, ada khusus nggak kita pembinaannya sehingga kita bisa mendetek ini orang-orang ini kuat, kita bisa taruh di sesuatu yang tadi kan satu gambaran baru saya pribadi pengen ke IKN Kang, pengen tahu kerja di sana gitu ya, di fase kedua malah ini udah diterima mundur gitu ya. Nah, maka kira-kira gambaran. Sebenarnya Kemenaker kemarin kita juga rapat di Jakarta bersama Kementerian Ketenagakerjaan, nanti akan diluncurkan pasar kerja. Pasar kerja baik nasional pun internasional. Jadi sebenarnya banyak pilihan. Ya. Kemudian juga sebenarnya ada kuncinya. Soft skill yang harus kita miliki. Soft skill ya. Oh, iya. Karena tidak ada sekolahnya Kak. Betul. Soft skill itu seperti keberanian Kak. Oke. Keberanian kerja di mana? Jauh dari ini ya. Survival gitu dari kan. Kampung halaman ya. Percaya diri gitu kan. Enggak ada sekolahnya kan. Betul, gitu ya. Betul. Kemudian juga pandai komunikasi, bergaul. Betul. Kemudian juga pandai beradaptasi kan dengan lingkungan sekitar gitu kan. Apa dengan susah ini ya dia pandai beradaptasi. Nah, itu soft skill itu kan yang harus artinya dimiliki oleh kita semua. Okay. Agar tadi bisa tetap kita bisa berjalan, bisa move gitu kan. Tapi sudah ada toolsnya Pak Kadis untuk mendetek itu gitu. Ini kita bisa membuat klasifikasi lah. Ini orang kuat 100%, 75%, 50%, sehingga kita juga bisa merasa tenang nih, tenaga kerja kita sebetulnya sangat bisa kita arahkan ke posisi yang di luar Bandung seperti yang tadi menjadi gambaran awal. Nah, sebenarnya seperti di dalam tadi kan kita di setiap pelatihan itu dikeluarkan juga kalau yang kompetensi dikeluarkan sertifikat Kang dan diuji oleh BNSP seperti tata rias wajah yang lain. Okay. Nah, itu jadi terseleksinya dari itu, Kang. Kemudian juga yang misalkan pemagangan itu sebenarnya ada HRD tiap hotel juga. Itu kan mereka berkomunikasi. Kalau yang memang betul bagus langsung bekerja. Magang langsung diangkat bekerja. Okay. Kalau yang memang betul-betul tadi skillnya mumpuni gitu kan. Dinilai mumpuni. Nah, ada kelebihan kalau di Kadin selalu membuat up management. Kalau tadi dibahas skill sudah kita selesai di hulu. Kan di hilir. Ya, di hilirnya. Tadi kalau mereka di usaha baru, manajemennya kadang-kadang mereka berantakan gitu ya. Nah, ini upaya-upaya yang paling akhir di hilirisasi adalah up management. Kang Kadis, kira-kira apa yang biasa Kadin melakukan nih up management? Karena memang setelah melakukan skill yang bagus, dia tidak bisa memanage dirinya. Nah, kan akan bubar lagi, Pak. Apalagi mental tadi yang sudah digambarkan tadi, aduh mentalnya juga rendah. Kira-kira nih ada kekhususan atau akan dibuat apa untuk manajemen supaya mereka itu betul-betul menjadi satu pionir atau pahlawan di dalam tenaga kerja. Karena kita harapkan tidak tergantung kepada pemerintah melalui tenaga kerja, tapi mereka bisa menularkan gitu ya ke angkatan kerja berikutnya. Kira-kira gimana tentang justru ini yang diharapkan ke depan, Kang. Oke. Dengan hadirnya Kadin, justru ini siap, Kang. Diharapkan depan. Mereka setelah dilatih punya keahliannya, nih mereka harus apa, harus gimana. Oke. Nah, justru Kadin hadir itu untuk memberikan manajemen itu. Oh, gitu kan. Sepakat dan itu ya, Kang, ya? Sepakat. Kemudian juga kita sambungkan dengan UMKM. Bila tidak ini mah catering nih, dengan UMKM ini nih coba bergabung. Gitu kan. Dengan ini mungkin kehadiran Kadin lah yang luar biasa, ini peluang yang bagus ya. Jadi kita tidak ada perbedaan. Kadin bisa membuat manajemen yang baik. Tentu satu langkah nanti ada di Kadin Pak Dede nih, dia bidang perizinan. Atau nanti ada materi sekarang learning management system kan ya. Atau ada materi apa supaya mereka bisa termotivasi
ya kita bisa artinya mereka dengan melihat melalui HP-nya juga, oh harusnya begini. Setelah kita punya skill, kalau bidang makanan harus kemana, Oke. kalau teknik ini harus kemana. Iya. Nah mudah-mudahan, nah itu tugas kita bersama mungkin Kang. Oke. Pak Kadis, Kadin begitu ya. besar beban yang diberikan kepada Bapak ya. Siap. Tentu tadi yang langkah terakhir ada sesuatu yang disinergikan. Ya. Kira-kira bidang apa nih Pak di Dinas Tenaga Kerja yang tadi bisa melakukan up manajemen dengan satu program bersama antara Dinas Tenaga Kerja dengan Kadin yang untuk menindaklanjuti upskill yang sudah dilakukan. Nah itu. Ya, di bidang mana kira-kira Pak? Nah justru di bidang tadi kalau permodalan misalkan itu bukan ranahnya ya kita Iya. kalau memberikan modal. Justru manajemen tadi Kang. Apakah berbentuk pelatihan? Misalkan di akhir pelatihan harus ada materi ini. Oh, Nah begitu kan, harus ada materi ini. Iya, Nah teman-teman misalnya yang sudah dilatih barista, nah manajemennya harus bagaimana? Betul. Nah kita perlukan justru teman-teman Kadin nanti. Siap, betul. Harus bagaimana nih langkahnya ke depan. Nah ini. Nah mungkin di kurikulum nanti harus ditambahkan itu Kang. Aduh, terima kasih nih, Pak Kadis sudah menangkap sesuatu yang untuk menyempurnakan ya, dan terus berkolaborasi karena iklim ini harus terbangun sehingga tadi beban-beban itu akan semakin menipis ya. Ada tambah lagi kira Pak Kadis? Sebenarnya dari semua itu ada kunci terakhir. Oh, kunci ini ya. Semua kita membangun SDM. Betul. Melatih tadi ya. Kunci yang terakhir adalah kota Bandung ini harus kondusif Kang. Pengertiannya? Oh, ini terlihat masih tidak kondusif Kang? Bukan berarti begitu. Jadi kuncinya itu Kang. Oke, kondusivitas. Harus kondusivitas kota. Investor juga nggak mau datang. Kalau banyak demo, banyak riwe-riwe, banyak huru-hara, tawuran, wah mana mau menanamkan investasi. Jadi kos sosialnya tinggi jadinya. Gitu kan. Jadi kunci yang utama adalah kondusivitas. Makanya kita dengan serikat pekerja kemarin berkomitmen 1 Mei kita tidak ada demo di jalan. Itu terjadi tidak ada demo? Demo itu kan penyampaian aspirasi. Tidak ada demo kemarin alhamdulillah. 1 Mei itu luar kan. biasa ya. Biasanya menjadi panggung mereka ya. Ya, jadi penyampaian aspirasi kita bisa dengan lebih baik. Ya kita beri ruang khusus. Gitu kan. Ada tausiahnya, ada hiburannya, ada door prize-nya, dan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan, Pak Wali Kota lah gitu kan. Dengan tenang, dengan baik. Ini gitu kan. solusi cerdas banget Kang. Dan 1 Mei itu saya lihat Transmall penuh, PPJ penuh. Jadi 1 Mei menjadi hari milik kita. Oh, itu sudah kondusif seperti itu kondusif. ya. Nah, gitu. Terima kasih nih Pak Kadis, frame yang bagus. Terakhir kondusivitas. Kota. Jadi semua, jadi tanggung jawab kita semua. Artinya masyarakat sadar ya. Harus menjaga kondusivitas kita. Dan prinsipnya kita ingin lebih baik ya. Jadi demo itu. Jadi kalau perbedaan kan bukan berarti musuh gitu betul. Kan? Justru perbaikan ya. Perbaikan ke depan gitu kan. Nah itu yang cukup ya Pak Kadis ya. Terima kasih nih sudah banyak masukan dan tentunya Pak Kadis akan menambah session terakhir untuk melanjuti terhadap upskill yang sudah dilakukan ke manajemen ya. Supaya kewirausahaan barunya memang terjadi ya. Nah ini kita sudah melatih nih wirausaha baru. Nah Kadin berperan bagaimana nih supaya menjadi wirausaha gitu. Nah itu yang diperlukan masyarakat. Harus bagaimana nih. Gitu. Terima kasih kawan-kawan di Kadin. Tolong dibantu Dinas Tenaga Kerja yang sudah membuka ya untuk melakukan satu proses terakhir di finalisasi. Hilirisasinya adalah manajemennya tolong dong dibantu skill tenaga kerja kita agar mereka tidak tergantung ya. Kan mereka barista kepada owner, mereka akan menjadi owner berikutnya dengan skala UMKM atau koperasi atau apa bentuknya mungkin nanti di teknis. Baik, terima kasih Pak Kadis atas penyampaiannya yang menurut saya luar biasa, menjadi pencerahan bagi kita semua. Semoga Bapak diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas dan diberi kesehatan. Dan Bapak tetap semangat Pak untuk membantu Bandung yang lebih baik. Dan tadi menciptakan kondusivitas yang terbaik. Wah, berat banget nih di tenaga kerja. Jadi lebih kepada social planner-nya yang dikedepankan. Dan kadang-kadang tidak bisa kita deteksi ya Pak ya.
Kalau orang teknis mah gampang, ukurnya jalan sekian tebal sekian isinya, tapi tenaga kerjanya bisa bergejolak. Prestasi luar biasa, perlu mendapat penghargaan. 1 Mei tidak terjadi demo buruh karena Pak Kadis sudah membuat kondusivitas dan memberikan satu kebijakan-kebijakan sehingga mereka juga ada penyaluran yang lebih aspiratif dan bisa diterima secara logika. Demo bukan panggung yang disediakan oleh mereka, tapi demo adalah sesuatu perubahan dan perbaikan. Saya rasa cukup ya Pak Kadis. Terima kasih nih Petana Podcast sudah kehadiran dari Pak Kadisnaker Kota Bandung. Mudah-mudahan Pak Kadis lainnya juga akan seperti beliau nih memberikan motivasi kepada kita, dan podcast ini tentunya saluran yang tepat. Tidak perlu demo, di sini aja kita beradu gagasan. Nanti kita akan lemparkan kepada publik untuk menanggapi apa yang Bapak sampaikan. Silakan di subscribe ya di YouTube kita, Petahana Podcast pada hari ini dengan Pak Kadisnaker Pak Andi Darusman. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Kang. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.